Assalamualaikum Pak Dwi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Ibu? Ibu juga Iya. sehat? Bagaimana keadaan kelasnya Pak Dwi hari ini? Apakah baik-baik saja atau bagaimana Pak Dwi? Alhamdulillah, sebenarnya Bu secara umum sudah baik, cuma permasalahannya ini loh Bu terkait dengan keaktifan anak untuk mengemukakan pendapat ketika diskusi, ketika tanya jawab itu Ibu. Masih sangat sulit anak-anak itu. Tuh. Oh, iya ya. Ya mungkin Pak Dwi bisa menyuruh dengan anak-anak dengan suruh angkat tangan atau bagaimana Pak Dwi? Ya. Sudah Ibu secara secara standar sudah saya lakukan semacam itu. Sudah saya coba dengan menarik perhatian, sudah saya coba pendekatan personal ke kelompok-kelompok itu. Bahkan saya sudah tunjukkan materi yang dia harus pelajari, tapi masih saja ada permasalahan di situ, Ibu. Nah, ya dari sini apa yang menjadi tujuan Pak Dwi terkait masalah ini? Tujuannya itu apa sih untuk selanjutnya itu misalkan ya kita beri materi saja tidak pakai apa itu tadi untuk mengungkapkan pendapat atau dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi tujuan Pak Dwi itu apa terkait masalah ini Pak Dwi? Iya, Ibu. Permasalahan saya itu kan memang di pelajaran saya di kelas 7 itu kan memang harus melatih anak untuk berani berpendapat, Ibu. Bagaimana Oh, menjadi warga negara yang baik. Di situ kan ada materi terkait dengan mengemukakan pendapat. Nah, di sini saya masih menemukan kesulitan ketika untuk bimbing anak untuk mau bertanya begitu Bu. Mungkin ini saya perlu pencerahan atau apa begitu supaya saya muncul ide-ide saya untuk bisa membuat anak-anak itu lebih bisa menyampaikan pendapat begitu Ibu. iya, untuk menyampaikan pendapat itu memang tidak semua anak bisa Pak Dwi ya. Jadi kadang kala ada anak yang percaya dirinya juga kurang Pak Dwi, mungkin dicoba untuk Pak Dwi memakai apa itu, kertas ataupun tulisan, nanti idenya dituangkan di dalam tulisan tersebut bagaimana Pak Dwi? Iya Ibu, saya sudah coba berbagai cara, termasuk itu juga. Maksud saya ketika anak itu tidak berani menyampaikan pendapat secara lisan, saya minta untuk menyampaikan secara tertulis dulu. Seperti hasil diskusi itu kan harus ditulis dulu, sehingga ketika nanti siapa yang maju presentasi, begitu, itu pun ketika maju untuk membacakan saja mereka itu masih malu. Di sini saya harus memutar otak bagaimana saya bisa mengajak anak itu untuk mampu dan mau bicara Iya. mewakili kelompoknya atau secara pribadi untuk berpendapat itu, Bu. Nah, secara ini ketika saya amati, memang ketika saya satu paragraf saya suruh baca, kemudian anak itu saya suruh tanya. Memang sih ada perubahan sedikit, jadi mungkin ya anak-anak itu dalam segi literasinya, membaca materinya itu yang kurang, Ibu. Iya. Ya, boleh Pak Dwi. Nah, itu saya mengerti Pak Dwi. Nah, itu merupakan tantangan bagi Pak Dwi ya. Dari yang sudah Pak Dwi lakukan sudah ada beberapa itu Pak Dwi ya, seperti usaha sudah ada. Mungkin Pak Dwi sekarang punya teknik-teknik yang lain untuk bisa mengembalikan konsentrasi anak-anak tersebut, bagaimana anak-anak tersebut bisa fokus pada mata pelajaran dan bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan juga benar. Mungkin Pak Dwi mempunyai teknik-teknik yang lain kira-kira Iya, bagaimana Ibu. Pak Dwi? Iya. Saya sudah coba, ini yang masih di pemikiran saya, mau saya terapkan, tapi sudah saya cobakan di kelas yang lain, khusus kelas ini masih belum. Secara umumnya, saya coba begini, ketika anak itu saya minta untuk melakukan
tanya jawab antar teman dulu meskipun tidak dalam satu kelompok. Jadi anak saling tanya jawab, bertanya jawab tentang satu materi di situ, Ibu. Satu materi. Di sini harapan saya, ketika anak itu membaca, sama-sama membaca di antara 1 atau 2 orang itu saling berhadapan membaca materi, dia bertanya, yang satunya menjawab begitu, Ibu. Jadi tanya jawab yang muncul dari materi atau bacaan yang saya sediakan, tapi antar siswa dulu. Nah, ini harapan saya dengan ini, nanti berkembang ke dalam kelompok dan juga ke ini, ketika pembelajaran supaya lebih bagus begitu, Ibu. Iya, sangat bagus sekali Pak Dwi dengan usahanya dan juga tindakan Pak Dwi juga sangat bagus. Nah, dari sini Pak Dwi ya, Pak Dwi apakah mempunyai target nantinya bagaimana anak-anak tersebut bisa mulai berkembang dengan baik untuk kegiatan tersebut Pak Dwi? Atau mungkin bisa Pak Dwi berikan ini nantinya targetnya berapa bulan anak-anak harus begini dan bisa menampilkan apa dari kegiatan positif tersebut. Iya, Ibu. Target itu sudah pasti, Bu. Maksudnya di setiap pembelajaran itu kan kita di setiap mapel, hampir semua mapel itu kan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di situ kan anak-anak harus aktif dalam ikut pembelajaran. Otomatis di situ anak-anak diajarkan untuk bernalar kritis. Bernalar kritis itu kan tidak cukup hanya bernalar, tapi kan untuk menyampaikan juga di dalamnya. Nah, harapan saya mumpung masih kelas 7, kita secara pribadi dan juga harapan saya daripada semua teman nanti bisa bersama-sama untuk melatih, mengajak anak untuk semakin banyak membaca, kemudian mampu untuk menyampaikannya baik tertulis maupun secara lisan, terutama lisannya, Ibu. Itu target atau keinginan pribadi saya semacam itu. Iya. Sangat bagus sekali Pak Dwi, baik. Ya, itu merupakan usaha dari Pak Dwi sangat luar biasa sekali. Dari sini mungkin dari tindakan yang Pak Dwi lakukan tidak bisa kita luput dari campur tangan pihak-pihak yang lainnya Pak Dwi. Mungkin dari sini Pak Dwi mungkin ada yang perlu ada yang perlu dilibatkan dalam kegiatan Pak Dwi. Iya, Ibu. Otomatis dalam setiap proses pembelajaran itu kan kita tidak mampu sendiri, pasti ada keterkaitan dengan pihak lain. Yang paling dekat adalah dengan wali kelas. Kan di kelas 7 kan ada wali kelas. Saya yakin wali kelas itu lebih detail memahami anak atau siswanya di kelas itu daripada kita sebagai guru mapel. Biasanya begitu. Kemudian ada guru BK dan semua guru mapel. Itu yang terkait dengan proses langsung. Ketika proses langsung itu artinya kita itu sama-sama menjadi guru yang membutuhkan anak-anak itu untuk terampil berpendapat, terampil diskusi, terampil mengembangkan pendapatnya, terampil bernalar kritis begitu, Bu. Dan yang utama adalah dukungan dari pimpinan Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Ya, bagus sekali Pak Dwi. Jadi kita sebagai seorang guru tidak lepas dari usaha ataupun tindakan tersebut tidak lepas dari banyak sekali pihak yang kita butuhkan Pak Dwi. Nah, dari sini Pak Dwi apabila ada anak yang tidak setuju dengan beberapa teknik dari Pak Dwi ataupun kurang memahami anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mau atau kurang nyaman dengan apa dari usaha Pak Dwi dengan teknik-teknik tersebut. Itu bagaimana Pak Dwi yang bisa dilakukan kalau seperti itu misalkan? Iya, Ibu. Sudah saya pikirkan langkah-langkah berikutnya. Artinya begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa keberhasilan pembelajaran itu kan bukan karena kita seorang, hebatnya kita pribadi, tapi banyak faktor. Mungkin ketika kelas kita enak untuk diajar, mungkin karena pengaruh Bapak Ibu guru yang lain. Kita hanya terima barang jadi atau siswa sudah jadi, sehingga kita tinggal enak untuk melanjutkan pembelajaran. Yang saya lakukan adalah ketika ada anak yang kurang berkenan atau apalah istilahnya, menolak atau apa, saya lakukan pendekatan personal. Saya tidak memarahi dia, cuma istilahnya kita memotivasi karena mereka masih kelas 7,
kemudian bagaimana dia nanti implementasi dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk berpendapat yang bertanggung jawab sehingga setiap siswa itu perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memacu atau memicu bernalar kritis dan kemampuan menyampaikan pendapat. Dan juga seperti tadi yang saya sampaikan di awal, di rencana saya itu kita anak-anak saya latih untuk tanya jawab dengan sesama temannya, dengan satu orang begini, face to face dengan temannya setelah membaca materi. Ini kan tujuannya untuk menggali informasi sehingga fungsinya juga mungkin ketika anak yang malu atau apa, ada temannya yang mampu dan mau menjadi tutor sebaya begitu Ibu. Insya Allah target yang saya rencanakan itu dalam waktu dekat kalau kita konsisten, saya dapat dukungan dari rekan-rekan, insya Allah di kegiatan yang sama, maksudnya di pembelajaran yang lain juga melakukan hal yang sama. Insya Allah akan bisa muncul siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk berpendapat begitu. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi saya yakin mungkin nanti di kelas 8-nya atau secara bertahap mereka akan berubah memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat tadi itu. Bagus sekali Pak Dwi. Bagus sekali. Nah, ini dari tindakan yang Pak Dwi lakukan itu, nah bagaimana nantinya cara Pak Dwi melakukan evaluasi dari keberhasilan dari teknik-teknik yang Pak Dwi rubah tadi itu bagaimana Pak Dwi untuk evaluasi tindakan tersebut itu bagaimana? Ya. Evaluasi itu kan ya, evaluasi yang saya lakukan yang jelas kita lihat efektivitas dari rencana aksi atau aksi yang akan saya lakukan, sudah dan akan yang saya lakukan lagi, efektivitasnya bagaimana. Kemudian yang kedua, juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu lain terkait dengan pembelajaran yang menuntut mereka untuk berpendapat. Ketika diskusi kita minta daftar nama mana yang lebih sekarang sudah mulai aktif dan seterusnya begitu. Iya bagus sekali Pak Dwi. Nah dari sini dari permasalahan yang Pak Dwi sampaikan sudah ketemu solusinya ya Pak Dwi ya. Dari sini sudah ketemu solusinya bagaimana nantinya ke depannya ini juga semuanya demi kebaikan anak-anak. Nah dari sini Pak Dwi ya sudah mempunyai suatu rencana yang sangat baik sekali. Nah bagaimana sekarang untuk perasaan Pak Dwi? Apakah Pak Dwi sekarang sudah merasa lebih baik dalam menghadapi masalah tadi yang sudah timbul tadi Pak Dwi? Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih banyak. Setelah kita berbincang, mendapatkan quote seperti panjenengan itu sangat luar biasa. Wawasan saya terbuka bahwa tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Yang penting kita mau berkolaborasi dan bertanya. Begitu Ibu. Iya, bagus sekali Pak Dwi ya. Pesan saya tetap dilanjutkan lagi, tidak usah merasa bersedih dan juga galau untuk anak-anak semuanya pasti ada solusinya Pak Dwi. Nah nantinya untuk kedepannya bisa membuat anak-anak belajar lebih nyaman di kelas dan juga sangat menyenangkan. Ya sudah terima kasih Pak Dwi atas terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.